Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Devmelvia dengan NIM 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 jurnal terkait green product. Oke, slide selanjutnya ada 5 jurnal tersebut berserta linknya. Jurnal yang pertama dengan judul Impact of Green Advertisement and Environmental Knowledge on Intention of Consumer to Buy Green Product. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh iklan ramah lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap niat konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan. Penelitian ini juga ingin untuk memahami peran eco-branding, eco-labeling, dan inovasi konsumen sebagai faktor yang memodernisasi niat pembelian green product. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei melibatkan 512 responden di Cina. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan model persamaan struktural. Kuesioner mencakup pertanyaan tentang sikap lingkungan dan perilaku konsumsi untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap preferensi konsumen. Selanjutnya ada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa iklan ramah lingkungan secara signifikan mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk hijau. Dengan pengetahuan lingkungan memperkuat pengaruh tersebut. Selain itu, faktor-faktor seperti eco-branding, eco-labeling juga meningkatkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian yang berkelanjutan. Temuan ini menyoroti pentingnya pendidikan dan transparansi dalam strategi iklan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk green product. Oke, jurnal selanjutnya ada Keenly Aware of Environmental Issues Yet Wavering in Conviction. Understanding the Factor Influencing the Consumer Willingness to Pay for Green Energy. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis preferensi konsumen dan kesediaan membayar (WTP) untuk makanan yang dihasilkan dari sistem pertanian sirkular di 6 negara Uni Eropa. Penelitian ini juga ingin memahami bagaimana sikap lingkungan dan pola konsumsi mempengaruhi pilihan konsumen terhadap makanan berkelanjutan. Metode penelitiannya menggunakan survei dengan melibatkan 5.591 responden dari Spanyol, Polandia, Italia, Hungaria, Kroasia, dan Belgia. Penelitian ini menggunakan eksperimen pilihan diskrit (DCE) untuk menganalisis 3 kategori produk, yaitu daging, susu, dan roti, yang diperoleh dari sistem produksi sirkular, konvensional, dan organik. Data dianalisis untuk diperoleh untuk mengetahui pengaruh sikap lingkungan, perilaku konsumsi terhadap preferensi makanan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan lebih dari 27% konsumen memilih makanan dari sistem pertanian sirkular, menunjukkan potensi pasar yang signifikan. Konsumen yang aktif dalam daur ulang lebih cenderung memilih makanan sirkular. Kesediaan membayar untuk susu sirkular lebih tinggi dibandingkan susu konvensional di semua negara. Sementara untuk daging babi dan roti sirkular, kesediaan membayar yang lebih tinggi hanya tercatat di Spanyol dan Kroasia. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi label untuk produk sirkular dan program edukasi tentang konsumsi yang berkelanjutan. Oke, jurnal yang ketiga ada Quality Surveillance Mechanism on Green Product for Online Retailing in the Blockchain Technology Era. Tujuan penelitiannya untuk mengembangkan mekanisme pengawasan kualitas produk hijau dalam konteks e-commerce, terutama menggunakan teknologi blockchain. Penelitian ini ingin menemukan cara efektif bagi platform online untuk mengatasi masalah kualitas produk, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk hijau. Metode penelitian digunakan adalah model permainan evolusi yang melibatkan tiga pihak, yaitu platform online, penjual, dan masing-masing pihak, dan konsumen.
Penelitian ini menganalisis dampak dari mekanisme hukuman dinamis dan statis terhadap keputusan masing-masing. Data diperoleh dari simulasi untuk mengevaluasi strategi dan hasil yang berbeda berdasarkan variabel seperti kesadaran lingkungan, konsumen, dan biaya produk hijau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan konsumen, mekanisme hukum, dinamis, dan penggunaan teknologi blockchain secara signifikan meningkatkan kualitas produk hijau. Penjual cenderung lebih memilih untuk menjual produk hijau ketika ada pengawasan yang ketat. Selain itu, konsumen dengan kesadaran lingkungan yang tinggi lebih mungkin untuk mengadopsi green product ini, yang mendorong platform untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk palsu. Penelitian ini merekomendasikan penerapan label standar untuk green product dan jurnal keempat yaitu Building Resilience of the Green Product Supply Chain in the Apparel Industry. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengawasan kualitas green product dalam industri pakaian di era teknologi blockchain. Fokusnya adalah memahami bagaimana strategi pengawasan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok terhadap gangguan, khususnya dalam konteks produk ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yaitu 3 pihak, platform online, penjual, dan konsumen. Penelitian ini mengumpulkan data melalui survei dari 45 ahli di industri pakaian di Indonesia dan kemudian menganalisis data menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA untuk mengevaluasi kemampuan SCRS. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan kualitas yang efektif, terutama melalui teknologi blockchain dan mekanisme hukuman dinamis, dapat meningkatkan kualitas produk hijau. Pengetahuan dan kesadaran lingkungan konsumen berperan penting dalam mendorong penjualan untuk menawarkan green product. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam green product adalah bahan itu sendiri. Penelitian merekomendasikan penerapan label untuk produk hijau dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Yang kelima ada jurnal dengan judul The Attendance of Customer Satisfaction in the Live Streaming Commerce of Green Agricultural Products. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam perdagangan produk pertanian hijau melalui live streaming. Penelitian ini mengintegrasikan teknologi ekspektasi disconfirmation dan model SERVQUAL untuk memahami bagaimana berbagai elemen berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Metode yang digunakan adalah survei online yang mengumpulkan data dari 439 responden. Kuesioner terdiri dari 2 bagian, informasi demografis dan pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan terhadap live streaming commerce produk pertanian hijau. Analisis faktor eksploratory digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan model PLS-PM, yaitu Partai List Square Peg Modeling, untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kepuasan pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas konsumen merasa puas dengan live streaming karena 4 faktor. Yang pertama ada komoditas, termasuk brand dan harga, platform live streaming, desain antarmuka. Yang ketiga konten live streaming atau atmosfer dan interaksi. Dan yang keempat ada layanan pendukung. Dari semua faktor tersebut memiliki pengaruh terbesar. Sementara platform live streaming menunjukkan dampak langsung yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dalam desain platform dan konten untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke.
Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan kelima jurnal tersebut. Persamaannya yang pertama ada fokus pada keberlanjutan. Semua jurnal membahas isu keberlanjutan, baik dalam konteks makanan, produk hijau, maupun praktik pertanian berkelanjutan. Yang kedua ada pengaruh konsumen. Setiap studi menekankan peran konsumen dalam mempengaruhi keputusan produksi dan kebijakan melalui preferensi dan perilaku pembeli. Yang ketiga ada metodologi survei. Semua jurnal menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari responden dan menganalisis referensi konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap produk berkelanjutan. Yang keempat ada relevansi kebijakan. Hasil dari masing-masing studi memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk mendukung praktik berkelanjutan di pasar. Tentu ada perbedaannya. Yang pertama ada topik spesifikasi. Jurnal pertama fokus pada preferensi konsumen untuk makanan dari sistem pertanian sirkular di 6 negara Eropa. Jurnal kedua membahas pengaruh iklan hijau dan pengetahuan lingkungan terhadap niat beli produk hijau di China. Jurnal ketiga membahas ketahanan rantai pasok produk hijau dalam industri pakaian. Jurnal keempat mengeksplorasi mekanisme pengawasan kualitas produk hijau dalam konteks teknologi blockchain. Jurnal kelima meneliti pengaruh sikap lingkungan dan pola konsumsi terhadap preferensi konsumen terhadap makanan berkelanjutan. Yang kedua ada konteks geografis. Jurnal pertama dan ketiga berfokus pada konteks Eropa, sedangkan jurnal kedua dan keempat berfokus pada China. Jurnal kelima menjelajahi konteks yang lebih luas dari Uni Eropa. Yang selanjutnya ada pendekatan teoriti. Jurnal pertama menggunakan pendekatan analisis preferensi konsumen secara umum. Jurnal kedua mengadopsi teori perilaku terencana dan teori nilai, keyakinan, dan norma untuk menjelaskan perilaku konsumen. Jurnal ketiga dan keempat lebih menekankan pada mekanisme operasional dan strategi dalam industri serta penerapan teknologi baru seperti blockchain. Yang terakhir ada hasil dan rekomendasi. Jurnal pertama menemukan bahwa lebih dari 27% konsumen lebih suka pada produk sirkular. Jurnal kedua menunjukkan bahwa iklan hijau secara signifikan mempengaruhi niat beli green product. Jurnal ketiga menekankan perlunya penguatan kapasitas ketahanan rantai pasok. Sementara jurnal keempat menunjukkan pentingnya pengawasan kualitas melalui teknologi blockchain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.